Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan kelompok kami, kelompok 1 dengan saya Muhammad Sirojul Munir dan teman saya Arif Zinkia. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Junana MIS dengan tema Sejarah Al-Quran yang meliputi sejarah penulisan dan kodifikasinya dari zaman ke zaman. Oke, di sini kita akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga sumber informasi, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Pada poin pertama yaitu pendahuluan. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulum Al-Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Sejarah penulisan dan perkembangan ini dimulai dari yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 hingga 632 Masehi. Yang kedua, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dimulai dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan pada masa 644 hingga 656 Masehi. Yang keempat, perkembangan penulisan setelah Utsman. Yang terakhir, Al-Quran di masa modern. Selanjutnya, kelompok 1 ada 3 anggota. Yang pertama, Muhammad Faryal An-Nabil, yang kedua Muhammad Sirojul Munir, dan yang ketiga Arif Zinkia. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dengan saudari Arif Zinkia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang kedua, masa Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari tahun 610 sampai dengan 632 Masehi. Nah, di masa ini sejarah penulisan dan kodifikasi Al-Quran terbentang dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khalifah setelah beliau. Dan saya akan menjelaskan di mana masa Nabi Muhammad SAW ini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, baik di Mekah maupun di Madinah. Dan masa ini penulisan Al-Quran itu belum dilakukan secara sistematis dikarenakan ayat-ayat yang diturunkan itu berdasarkan situasi tertentu. Nah, dari situasi ini para sahabat mengambil langkah dengan cara yaitu yang pertama, penghafalan, di mana sahabat-sahabat Nabi yang menghafal ayat-ayat Al-Quran disebut hufaz atau penghafal Al-Quran. Mayoritas dari mereka itu menghafalnya secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ada penulisan sementara. Meskipun penghafalan menjadi cara utama untuk menjaga Al-Quran itu sendiri, Nabi juga menunjuk sejumlah sahabat yang disebut sebagai khatib al-wahyu atau penulis wahyu untuk menulis ayat-ayat Al-Quran di berbagai media seperti tulang, kulit binatang, pelepah kurma, dan juga batu-batuan yang tipis. Di antara penulisan wahyu yang terkenal adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Ubay bin Ka'ab. Namun pada masa ini itu Al-Quran belum dikodifikasikan atau dikumpulkan dalam satu mushaf yang utuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Munir. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Yaitu ada 2 poin, yang pertama pengumpulan awal dan yang kedua metode. Sebelum ke poin-poinnya, pada masa Abu Bakar ini para penghafal banyak yang gugur pada peperangan setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu seperti perang Yamamah. Nah,
Di sini Umar bin Khattab khawatir akan hilangnya para penghafal yang telah gugur pada peperangan tersebut. Maka ada di sini pengumpulan awal. Yang poin pertama ini, yaitu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan agar Al-Quran dikumpulkan. Nah, di sini kemudian Abu Bakar menyetujui dan beliau mengusulkan untuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin tim penghafal Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu metode. Setelah Zaid bin Sabit menjabat sebagai pemimpin, beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari para penghafal atau penulis Al-Quran. Setelah itu beliau memastikan setiap ayat-ayat tersebut dikumpulkan dan diketahui oleh dua saksi, oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah itu ayat-ayat yang telah terkumpul kemudian disusun dengan lembaran-lembaran atau disebut dengan suhuf. Oke, selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 hingga 656 Masehi. Ada dua poin. Yang pertama yaitu kodifikasi Mushaf Utsmani dan pembakaran lembaran lain. Pada masa Utsman, Al-Quran dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Pada masa Abu Bakar itu berbentuk lembaran-lembaran yang belum tersusun atau belum disebarluaskan. Namun muncullah perbedaan bacaan Al-Quran yang di berbagai wilayah Islam. Nah, di sini terbitlah kodifikasi Mushaf Utsmani. Kodifikasi itu apa? Yaitu kodifikasi itu seperti peraturan untuk mengatur hukum dalam Mushaf Utsmani itu sendiri, yaitu untuk menghindari perselisihan dalam bacaan itu, Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit bersama 3 sahabatnya untuk menyalin Al-Quran dalam satu mushaf standar berdasarkan dialek Quraisy. Mengapa Quraisy? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan berdasarkan dialek Quraisy. Mushaf ini kemudian disebarkan di berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, dan Syam. Dan mushaf ini disebutlah sebagai Mushaf Utsmani. Selanjutnya yaitu pembakaran lembaran lain. Mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran yang tidak sesuai dengan mushaf standar yang diperintahkan untuk dibakar agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan penulisan setelah Utsman. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu penyusunan tanda baca harokat, dan yang kedua penyempurnaan naskah Al-Quran. Nah, perkembangan ini setelah masa Utsman, Al-Quran terus ditulis dan disalin sesuai standar Mushaf Utsmani. Namun beberapa perkembangan yang penting juga terjadi. Yang pertama ini penyusunan tanda baca harokat. Pada awalnya Al-Quran ditulis tanpa tanda baca dan titik pada huruf atau yang dikenal sebagai i'jam. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan bagi umat Islam non-Arab dalam membaca Al-Quran yang benar. Oleh karena itu, upaya untuk menambahkan tanda baca kalimat dimulai dari pada masa dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Abu al-Aswad al-Du'ali yang mulai menambahkan titik-titik untuk membedakan huruf-huruf yang mirip. Kemudian sistem tanda harokat yaitu seperti fathah, kasroh, dan dhammah juga dikembangkan. Oke, yang kedua yaitu penyempurnaan naskah Al-Quran. Penyempurnaan di sini yaitu pada masa dinasti Abbasiyah
penyempurnaannya mushaf Al-Quran terus berlanjut dengan menambahkan tanda wakaf atau tanda berhenti, tanda-tanda tajwid, serta memperindah kaligrafi mushaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arafi Cendikia. Oke, masuk ke poin yang kelima yaitu Al-Quran di masa modern. Al-Quran di masa modern atau masa kita sekarang ini, yaitu Al-Quran telah dicetak dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Meski demikian, teks aslinya tetap dalam bahasa Arab dengan menggunakan standar mushaf Utsmani yang dijaga keasliannya sejak kodifikasi pertama kali dilakukan. Banyak teknologi modern seperti aplikasi digital dan audio itu merupakan penyebaran dan dapat memudahkan dalam kita untuk mempelajari Al-Quran. Masuk kepada kesimpulan yang dimana penulisan dan kodifikasi Al-Quran mengalami beberapa tahapan yang sangat penting yang dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, di mana di sini beliau dengan cara penulisan dan juga penghafalan yang dilanjutkan dengan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dikodifikasikan oleh Utsman bin Affan, yang tentunya usaha-usaha ini memastikan bahwa Al-Quran tetap terjaga keasliannya sepanjang zaman hingga sampai saat ini. Nah, sejarah penulisan dan kodifikasi Al-Quran ini mencerminkan upaya besar untuk kita dalam memastikan kelestarian dan keautentikan wahyunya. Proses kodifikasi ini menunjukkan pentingnya usaha kolektif umat Islam untuk menjaga Al-Quran dari perubahan dan juga penyimpangan, sehingga kita dapat membaca serta mengamalkan Al-Quran yang sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih untuk rekan saya Arafi Cendikia telah menyampaikan kesimpulan dan yang lain-lain tadi. Selanjutnya yaitu sumber buku yang telah kami kelompok satu rujuk yaitu Wahyudin dan M. Saifullah. Itu sumber buku yang kita cari, ada 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.